pelaksanaan OAN-PT, Olimpiade Akuntansi Nasional yang keempat, yang akan diselenggarakan secara online. Sebelum kita masuk ke technical meeting, saya mau menyampaikan dulu rundown kegiatan yang mungkin kemarin itu sudah disampaikan oleh Bu Dita ataupun perwakilan dari panitia terkait rundown pelaksanaan OAN-PT yang keempat ini. Nah, apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah, Bu Ida. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pelaksanaannya seperti kita dimulai dari technical meeting, termasuk juga ada pembukaan kita di hari ini, sudah disampaikan oleh Pak Randi tadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepada peserta bagaimana mengakses media pelaksanaan Olimpiade Akuntansi, di mana media yang kita gunakan adalah platform Moodle. Nah, untuk pelaksanaan babak penyisihan sendiri itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Di mana kita akan start peserta bergabung ke Zoom dan bersiap di perangkatnya itu kita akan mulai dari jam 8.30 sampai jam 9 untuk persiapan. Kemudian jam 9.15 sampai 12.15 berarti dalam rentang waktu 3 jam kita akan melaksanakan babak penyisihan, dan jam 5 itu adalah pengumuman untuk tim yang akan lolos ke babak semifinal, di mana pengumumannya itu bisa diakses melalui web akuntansi.pnp.ac.id. Kemudian nanti tim yang akan masuk ke babak semifinal akan melakukan pendaftaran ulang dari tanggal 24 sampai tanggal 28 November 2022. Berarti yang akan masuk ke babak semifinal itu hanyalah tim yang sudah melakukan pendaftaran ulang sesuai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan babak semifinal itu akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 November 2022, di mana kita memulai lebih awal. Jam 7.30 sampai jam 8 itu peserta sudah bersiap di dalam Zoom. Kemudian 8.15 kita mulai babak semifinalnya, ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Nanti jam 12.30 itu adalah pengumuman tim yang lolos ke babak final. Kemudian nanti jam 13.30 sampai jam 15 itu sekitaran 1,5 jam adalah pelaksanaan babak finalnya. Kemudian terakhir jam 19 sampai 20.30 itu penutupan dan pengumuman pemenang yang akan disampaikan via Zoom meeting. Jadi untuk acara penutupan dan pengumuman pemenang kita akan laksanakan secara live, tidak melalui web lagi. Nah, untuk teknis pelaksanaan Olimpiade ini, untuk babak penyisihan dan babak semifinal, itu pelaksanaannya akan dilakukan secara pengerjaannya akan dilaksanakan secara individu, di mana setiap anggota tim, yaitu 3 orang, akan mengerjakan soal Olimpiade secara sendiri. Oke. Nanti hasil dari pengerjaan masing-masing anggota tim akan diakumulasi sehingga menjadi nilai tim. Yang akan masuk ke babak berikutnya adalah tim dengan nilai yang tertinggi. Jadi yang kita lihat bukan nilai individu per masing-masing, tetapi adalah nilai tim. Itu adalah teknis di babak penyisihan dan babak semifinal. Cewek kali mau bilang tanggal 23 besok. Nah, untuk tahapan berikutnya di babak final itu tidak lagi dikerjakan secara individu. Jadi hanya satu perangkat yang akan mengakses. Jadi semua tim berkumpul bersama-sama untuk mengerjakan bukan satu soal,
Jadi pengerjaannya secara bersama-sama, bukan individu lagi. Oke, jadi di babak final diharapkan tim itu sudah berkumpul. Kalau di babak penyisihan ataupun babak semifinal, kalau timnya terpencar itu tidak ada masalah karena memang Anda bekerja secara individu, tetapi ketika kita sudah masuk babak final, tim harus berkumpul di satu tempat karena pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama, tidak lagi pekerjaan secara individu. Untuk terkait teknis pelaksanaan babak penyisihan, babak semifinal ataupun babak final, dan terkait dengan rundown, apakah ada pertanyaan dari peserta? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sebelum kita masuk ke pengenalan media. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti bisa saya simpulkan peserta cukup memahami untuk rundown dan teknis pelaksanaan dari babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Sekarang kita akan masuk kepada penggunaan medianya. Untuk pelaksanaan olimpiadenya, kita menggunakan media Moodle yang bisa Anda akses melalui akuntansi.pnp.ac.id/olimpiade. Nah, ini adalah tampilan awal nanti ketika Anda masuk pertama sekali. Untuk username dan password-nya itu silakan dimasukkan username dan password yang sudah dibagikan kepada Anda. Kebetulan kalau saya password-nya adalah password 001, dimasukkan password-nya. Nah, bagi yang baru pertama kali mengakses, tampilannya kosong semua. Untuk bisa mengakses, silakan Anda klik courses, muncul OAN 2022. Silakan diklik. Oke. Klik enroll me sebentar. Nah, ini akan muncul tampilan dari Moodle-nya, media pelaksanaan Olimpiade. Saat ini yang terbuka di sini baru yang bisa Anda akses hanyalah soal uji coba dan soal mini case ini. Yang dua ini sudah ada di sini, tapi saat ini belum bisa Anda akses. Tidak tersedia untuk Anda akses. Ini baru bisa diakses babak penyisihan di tanggal 23 November dan babak semifinal di tanggal 30 November. Kita coba. Yang pertama, bagaimana melihat soal uji coba Olimpiade Nasional, Olimpiade Akuntansi Nasional yang keempat. Yang mesti Anda ingat, ini ada petunjuk pengisian. Peserta harus langsung menjawab soal yang muncul. Jadi tidak ada soal yang bisa balik. Jadi soalnya itu untuk babak penyisihan itu ada 100 soal. 100 soal itu akan diacak. Jadi bank soal kita itu lebih dari 100. Bisa jadi nanti Anda dan tim Anda akan mengerjakan soal yang berbeda. Yang jelas setiap orang akan mengerjakan 100 soal dalam jangka waktu 3 jam di babak penyisihan. Oke. Nah, kalau soalnya itu akan maju terus, dia tidak bisa, misalnya ketika Anda melewatkan menjawab soal nomor 1, kemudian Anda lanjut ke soal nomor 2, maka setelah mengerjakan soal nomor 2, Anda nggak bisa lagi balik ke soal nomor 1. Jadi pilihannya itu ada sama Anda.
untuk mengatur waktu. Yang jelas 100 soal harus dikerjakan dalam waktu 3 jam. Jadi kalau misalnya Anda mau berlama-lama di satu soal, itu disilahkan. Yang penting tidak ada nanti penambahan waktu di belakang. Setelah 3 jam, 12.15 untuk babak penyisihan, soalnya sudah tidak bisa lagi diakses. Dia akan langsung secara otomatis tertutup. Nah, untuk teknis, harus selalu diingat untuk menekan tombol cek. Kegunaan tombol cek ini adalah untuk menyimpan jawaban. Ketika Anda tidak menekan tombol cek, tetapi udah langsung masuk ke next page, masuk ke halaman berikutnya, maka jawaban Anda tidak akan tersimpan. Satu lagi, ketika tombol cek sudah ditekan, maka jawaban juga sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi cek ini artinya jawaban Anda final. Kemudian baru Anda tekan next page. Kalau nanti terakhir, ketika kita sudah menyelesaikan semua soal, 100 soal, maka kita tekan adalah finish attempt. Nanti di lembar terakhir ada tulisan finish attempt. Untuk menekan submit-nya, itu nanti ada tombol muncul submit all and finish. Kalau sudah submit all and finish, berarti olimpiadenya sudah selesai. Bagaimana kalau misalnya Anda menekannya sebelum waktu 3 jam? Boleh. Berarti kalau misalnya dalam 2 jam Anda sudah selesai, tidak apa-apa, tekan submit all and finish. Tapi Anda nggak bisa lagi mengakses olimpiadenya. Berarti selesai. Bagaimana kalau misalnya manajemen waktu Anda buruk? Anda baru di soal 50, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 12.15. Tidak ada masalah. Karena selama Anda menekan cek di sini, jadi intinya itu di sini. Anda menekan tombol cek, maka jawaban yang sudah Anda buat sebelumnya itu tetap bisa disubmit. Oke, jadi inti paling penting itu adalah menekan tombol cek. Untuk kriteria penilaian, jawaban benar akan diberi poin 4, jawaban salah -1, tidak menjawab 0. Oke. Ketika peserta memilih untuk tidak menjawab soal, maka peserta tetap harus menekan tombol cek untuk menyimpan jawaban. Jadi tombol cek ini intinya. Jangan nanti Anda melakukan kesalahan yang tidak berguna, yaitu melupakan menekan tombol cek. Kalau Anda lupa tekan tombol cek, walaupun Anda sudah selesai 100 soal, tetapi tidak ada satupun yang menekan tombol cek, tidak ada satupun jawaban itu yang akan tersimpan. Nilainya adalah 0. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin kita langsung aja ke babak trialnya, percobaannya, sehingga nanti Anda bisa mencoba sendiri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita akan coba jawab. Nah, ini. Kita klik attempt quiz now, start attempt. Di sisi sebelah kiri, ini ada quiz navigation-nya. Ini menunjukkan progresnya Anda. Anda sudah sampai ke soal nomor berapanya. Di sini ada time time lapse-nya, stopwatch-nya untuk menunjukkan kepada Anda berapa waktu yang tersisa. Oke. Nah, misalnya ini, jika dalam suatu periode akuntansi jumlah aset 20 juta, liabilitasnya 12 juta, maka ekuitas pemilik pada periode tersebut adalah, ini kira-kira jawabannya berapa? 8 juta. 8 juta. Kalau Anda yakin dengan jawaban 8 juta, klik 8 juta. Setelah Anda pikir-pikir, Anda nggak yakin jawabannya ternyata 8 juta, maka Anda memutuskan untuk nggak usah jawab. Anda memutuskan untuk tidak menjawab. Berarti klik clear my choice. Oke, maka jawaban Anda hilang. Yang sudah tadi Anda klik akan hilang. Oke, kita ambil contoh di 8 juta dulu. Anda yakin jawabannya 8 juta, Anda klik cek ini. Ini yang paling penting. Anda lupa mencentang ini,
maka jawabannya tidak tersimpan. Kita klik cek. Oke, udah. Kalau sudah ditekan cek, dia akan tertutup, tidak bisa lagi diubah. Di quiz navigation-nya pun akan diberi tanda seperti ini. Artinya Anda sudah selesai menjawab soal nomor 1. Untuk lanjut ke soal nomor 2, tekan next page. Sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas, itu disebut dengan, misalnya Anda nggak tahu jawabannya. Anda nggak tahu jawabannya, Anda memutuskan tidak menjawab di soal ini. Nggak apa-apa. Tetap tekan cek. Ini masih keluar pilih select and answer. Ini nanti akan kita pertimbangkan lagi. Ini mungkin ada sesuatu yang di sini yang belum disetting. Seharusnya ini ketika kita uncheck itu dia boleh tidak dijawab. Oke, kalau di sini dia suruh cek juga, kita ambil aja contohnya adalah asset. Jadi di sini ternyata kesempatannya adalah dia ada memberikan sama Anda pemberitahuan bahwa bisa untuk tidak bisa untuk tidak dicek. Misalnya kita pilih aset, oke. Dia akan kembali seperti ini. Oke, kita next page. Ini mungkin ada nanti settingan soalnya yang perlu diubah nanti Pak Randi, karena di sini nggak bisa memilih kosong, harus dijawab semua. Ini yang dimaksud dengan akun nominal adalah, saya jawab aja, terserah. Ketika kita lupa tekan cek, ini saya nggak bikin tekan cek, saya ambil next page. Anda lihat di sini di quiz navigation, dia nggak beri tanda loh. Dia nggak beri tanda. Nah, ketika dia tidak memberi tanda ini, berarti ini Anda jawabannya tidak disimpan. Itu tadi kan Ibu nggak ada ngecentang, Bu. Kalau misalnya Ibu nggak nyentang gimana? Misalnya nih, saya nggak baca soal ya, saya cuma nyentak A. Tapi saya lupa ngeklik cek. Saya langsung ke next page. Sama. Kalau kita lihat di quiz navigation-nya, dia akan tetap statusnya adalah kosong. Dianggap Anda tidak menjawab. Dan Anda tidak bisa lagi balik ke soal berikutnya. Jadi yang tidak tersimpan tadi, kita nggak bisa lagi balik. Kalau kita teruskan, ini saya main apa aja, saya klik cek, next page. Kemudian ini tanpa baca ya, saya klik cek, next page. Ini saya ambil di sini, saya tekan cek, next page. Ini juga saya tekan maunya B saja, cek, next page. Sampai nanti ke bagian ke belakang, ini tanpa baca ya, next page. Nah, ketika sudah sampai di soal terakhir, Anda tekan cek, maka pilihannya itu bukan lagi next page, tapi adalah finish attempt. Ini Anda klik, dia akan memberikan review jawaban Anda. Tadi kita ada men-skip 2, kita tidak ada mencentang cek di dua soal, dia akan berikan kalimat not complete. Ini tidak bisa lagi kita apa-apakan. Tidak mungkin lagi return to attempt. Kita cuma bisa ngelihat aja, tidak ada bisa diapa-apain selain memilih submit all and finish. Once you submit, you will no longer be able to change your answer for this attempt. Nah, ketika kita sudah tekan submit all and finish, jawabannya sudah masuk ke sistem panitia. Nanti panitia akan mengakumulasikan jawaban setiap individu dengan
anggota tim yang lain sehingga mendapatkan nilai tim. Sampai sini ada yang bisa dipahami atau ada pertanyaan? Khusus untuk uji coba ini kita buka attempt-nya beberapa kali. Jadi boleh sampai nanti babak sampai hari Selasa di tanggal 22 November itu masih terbuka. Setelah tanggal 22 kita akan tutup uji coba ini. Kemudian Anda hanya bisa mengakses yang babak penyisihan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan tadi dari Rani ya, tadi raise hand. Rani, silakan Rani. Baik Bu, saya Rani Ramadanti dari Politeknik Negeri Padang yang bertanya Bu. Iya. Kalau misalkan kita baru menyelesaikan soal 60 soal dan waktunya udah tepat di 12.15, apakah jawabannya tetap tersimpan atau tidak Bu? Misalkan tuh kan kita kan belum selesai nih Bu mengerjakan soalnya. Nah nanti tuh langsung ke menu finalnya atau tetap bisa mengerjakan soal sampai 100 Bu? Terima kasih Bu. Gimana Pak Randi? Ya, jadi kalau seandainya waktunya sudah habis sampai waktu pukul 12.15 dan tidak tertekan submit all and finish, jawaban yang sudah ditekan cek akan tersimpan secara otomatis. Syaratnya harus tertekan cek dulu. Terus kita Ya, mau syaratnya betul. ada yang mau kita revisi dulu ya mengenai mengenai soal yang tidak dijawab. Jadi untuk seandainya adik-adik mau tidak menjawab, sebenarnya tidak usah tekan jawab, clear my choice saja. Habis itu tekan next page. Artinya adik-adik langsung dianggap soal nomor 1 tadi 0. Kalau seandainya tidak menjawab. Jadi untuk kalau seandainya ada satu soal yang tidak mau dijawab, silahkan langsung tekan next page saja. Tapi setelah ditekan next page, adik-adik kembali lagi ke dengan sifat Olimpiade kita ini, soalnya tidak bisa balik ke soal yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Mungkin saya lebih jelaskan tadi yang disampaikan oleh Pak Randi. Kalau tadi, jadi ketika Anda memutuskan untuk tidak menjawab, misalnya tadi udah ketekan A, lalu karena ragu Anda berniat untuk tidak menjawab, berarti langsung aja clear my choice, kemudian tekan next page. Nah, berarti nanti kondisinya akan sama ketika Anda memutuskan di soal ini menjawab B, tetapi lupa menekan cek, langsung ke next page, maka soal nomor 3 ini tetap akan dianggap Anda tidak menjawab. Nah, ini tetap dianggap tidak menjawab. Oke, jadi intinya adalah tekan cek untuk menentukan pilihan Anda. Tetapi ketika Anda memutuskan tidak memilih menjawab, jangan tekan cek, tapi langsung ke next page. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Raymond Fitra dari UNAN. Iya, silakan, Raymond. Terkait login itu kan ada yang nggak bisa, jadi sudah dikasih solusi di grup. Terus saya sudah lakukan solusinya, tapi konfirmasinya untuk penggantian password itu nggak kunjung dikirim, itu bagaimana ya, Bu? Email yang dimasukkan saat mendaftar ulang, Raymond. Apakah udah ke email itu yang dimasukkan? Sudah.
Bentar, kita cek dulu ya. Sudah, Bu. Gabung situ sih. Iya. Satu aja di tengah-tengah mereka. Apa salahnya apa tergantung lagi nih. Itulah ya. Itu PMJ kenain nanti. Untuk yang Remon, kita cek dulu ke sistem kita. Kita lanjut pertanyaan yang lain yang terkait dengan teknis, karena itu harus dicek dulu ke G Drive-nya. Baik, terima kasih. Saya mau izin bertanya. Silakan Muhammad Zainur Rozikin. Iya. Apabila pada saat Bapak penyisihan nanti, ketika kita mengerjakan, lalu tiba-tiba koneksi kita itu tidak stabil dan misal keluar dari webnya, itu apakah pada saat kita masuk lagi masih bisa, Bu? Masih. Atau sudah tidak bisa? Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi kita kalau diusahakan nanti jaringannya memang stabil ya, tapi kalau memang kondisinya jaringan tidak stabil, kemudian peserta merefresh lagi, itu tetap bisa lanjut di soal yang tertinggal. Dia melanjutkan di yang tertinggal. Tapi tetap soal yang sudah dijawab sebelumnya tidak bisa diubah lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Silakan kalau mungkin kita lihat pertanyaan yang ada di chat. Jangan lupa di chat juga sudah ada absensinya ya, yang sudah dibagi sama Pak Randi. Silakan diisi. Ini ada pertanyaan dari Weni Rahma Aulia ya, mengenai apakah harus pakai 2 device saat mengerjakan soal Olimpiade. Jawabannya ya. Jadi saya bakal contohkan bagaimana maksud yang 2 device tersebut. Yang pertama, device tersebut seperti saat sekarang. Jadi webcam dari peserta hidup dulu. Ini device yang pertama. Sedangkan device yang kedua, saya akan highlight yang seperti ini. Untuk yang peserta device yang kedua, posisinya seperti ini. Jadi kelihatan kita saat mengerjakan dan layarnya juga kelihatan. Seperti itu. Boleh dari samping seperti ini. Jadi saat peserta akan mengerjakan ujian, jadi peserta akan ikut ke dalam breakout Zoom. Jadi dalam satu breakout Zoom kita akan adakan situ pengawas sehingga peserta bisa melaksanakan Olimpiadenya. Jadi kalau seandainya ada tindakan yang mencurigakan ya, maksudnya tidak mengerjakan sendiri, maksudnya kita dari pengawasnya berasumsi ada atau peserta melakukan kecurangan, akan diperingati atau akan kita catat sehingga kita keluarkan dari daftar untuk yang bisa masuk ke babak semifinal. Apakah ada pertanyaan lain? Nah, nanti untuk teknis pelaksanaan Olimpiadenya, kita masih untuk Zoom-nya,
Oke, untuk Zoom-nya kita masih memakai Zoom yang ini. Link Zoom-nya yang ini. Jadi silakan di-save link Zoom ini. Cuma bedanya nanti pelaksanaannya kita akan buka breakout room. Jadi peserta akan masuk ke breakout room masing-masing. Di mana setiap breakout room itu akan diawasi oleh satu orang pengawas. Jadi Anda dipecah menjadi grup. Jadi bukan seperti kondisi kita di technical meeting ini, di mana setiap orang berada di dalam main room-nya. Enggak. Nanti Anda begitu login, silakan masuk kepada login ke Zoom maksudnya, udah berjoin ke Zoom ini, Zoom dengan link ini, nanti ada pilihan breakout room-nya, Anda masuk ke breakout room masing-masing. Oke. Ini untuk permasalahan tadi yang dari Raymond. Apakah emailnya udah benar? Raymond Sudah, Bu. Fitra 707@gmail. Itu nomor yang Iya, Bu, email benar. yang terdaftar. Iya, Bu, benar. Atau saat submit submit email dalam Moodle-nya, apakah udah benar masukkan Raymond Sufitra 707-nya? Bisa diulang lagi? Izin bertanya, kalau username itu di apanya itu kan yang dikirim melalui email kita itu kan, ada yang OAN102 itu username-nya kan, bukan email kita. Ya, tapi kalau seandainya bermasalah masuk, silahkan forgot password aja. Setelah forgot password, silahkan masukkan sort by email. Jadi Raymond masukkan email dari Raymond Sufitra 707@gmail ini, lalu tekan submit. Nanti link untuk reset password akan dikirimkan ke email Raymond Sufitra 707. Syaratnya email Raymond Sufitra ini harus benar dimasukkan pada website kita. Baik, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Jihan. Kalau satu tim mengerjakan soal dalam satu ruangan dengan masing-masing device, apakah boleh untuk device yang menampilkan video duanya hanya satu device, atau satu tim tetap harus satu video untuk masing-masing? Nah, untuk pelaksanaan ini kita kalau misalnya device-nya itu seperti bisa menangkap posisi layar ketiganya dengan baik tanpa setiap tim duduk dempet-dempetan, tidak ada masalah. Mungkin ruangannya cukup besar kan, jadi Anda terpisah, tetapi kondisinya itu satu perangkat masih bisa menangkap posisi ketiganya, itu dipersilahkan. Dengan syarat Anda duduknya tidak terlalu berdekatan. Tetapi kalau misalnya nanti kemungkinan seperti itu terjadi, artinya karena ruangannya kecil, Anda harus duduk dekat-dekatan, berarti satu orang harus punya satu device pengawas sendiri dan Anda pindah duduk. Walaupun masih dalam satu ruangan yang sama. Seperti itu. Jadi nanti kita lihat pada saat pelaksanaan Olimpiade, makanya kita berharap waktu di babak penyisihan itu kan dibuka media Olimpiadenya itu jam 9.15. Kita memang berharap Anda itu masuk jam 8.30, sehingga nanti pengawas di masing ruangan itu bisa mengatur posisi device pengawasan. Itu gunanya kenapa ada waktu 30 menit kita setting di dalam pelaksanaan Olimpiade. Itu gunanya nanti jadi pengawas bisa melihat dengan jelas posisi dari masing-masing peserta. Seperti itu. Bagaimana Jihan, bisa dipahami? Bisa dipahami Ibu. Terima kasih jawaban Ibu. Oke Jihan. Wahidin, saya ada kesalahan dalam pengisian absen. Kesalahannya di mana? Menulis nama tim, atau di mana kesalahannya? Nama tim, Bu. Oh, Absen di Anda Google Form ini ya? di tim itu ya? Wahidin dari mana? Supaya nggak salah, supaya Wahidin nggak salah. Wahidin ada di Dari
Dari Untak Cirebon, Bu. Universitas Cirebon, Bu. Oke, dari Untan Cirebon itu timnya berapa orang? 3 orang, Bu. Bukan, maksudnya ada berapa Oh, tim yang ikut dari ada Untan berapa? Cirebon? Kalau cuma 1 tim tidak ada masalah. Berarti kan banyak, kecuali Bu. kalau Lebih dari 5, Bu. lebih dari 5 tim. Kalau lebih dari 5 tim, nanti dibuatkan aja di chatnya. Buat lagi di chatnya tadi kesalahan nama timnya di mana, kemudian ganti dengan nama tim apa, sehingga nanti bisa dicatat sama Bu Dita selaku panitia. Tadi kalau Wahidin di Cirebon 3 ya? Iya, Bu. Yang terbuat apa? Yang terbuat apa tadi? Nama timnya tuh, Pak. Apa yang Cirebon salah? 3. Nama tim. Harusnya nama timnya Untak Cirebon 3, Pak. Oke, nanti kita perbaiki aja. Terima kasih Iya, Pak. infonya ya, Wahidin. Siapa? Bapak izin bertanya, bolehkah? Silakan dari STIE Eka Prasetya, namanya siapa? Nama saya Elva, Ibu. Oke, silakan Elva. Ibu izin bertanya, saya dengan teman saya kebetulan kan lagi chat juga ini kan, Bu. Kami semua nggak bisa masuk, Bu, ke website tersebut. Iya, tadi di awal Pak Randi sudah sampaikan kalau kenapa bisa ada yang salah dengan apanya atau jaringan internetnya yang bermasalah, gimana? Saya ulang lagi, website kita itu adalah saya apakan di sini akuntansi.pnp.ac.id/olimpiade. Iya, Bu. Benar, Bu. Sudah benar kami buat, Bu. Nah, kalau sudah, dia tampilannya seperti ini. Langsung masuk. Atau coba boleh share screen? Share screen layar ya. Sekarang menggunakan HP atau laptop? Saya pakai handphone, Bu. Agak kesulitan kalau mau share screen. Iya, kalau di laptop memang agak sulit. Coba ininya di laptopnya atau difotokan ke WA ini. WA. Oh, saya udah ada fotonya, Bu. Saya kirim ya, Bu. Oke. Gile-gilenya ilah dan di IG. Seperti itu tampilannya, Bu. Sebentar ya. Oke, Eka salah masukkan nama website kita. Jadi akuntansi.pnp.ac.id. Yang Eka masukkan adalah akuntansi.pnc yang Eka masukkan. Jadi salah masukkan website itu Eka. Akuntansi.pnp bukan akuntansi.pnc. PNP yang benarnya. PNP ya, Pak? PNP ya? Iya. PNP ya, Pak? Ya, PNP Eka.
Oke, baik Pak. Maaf Pak. Izin Ibu, terima kasih. Izin bertanya lagi, Bu, Bapak. Silakan Raymond. Misalkan kita satu tim itu untuk babak penyisian besok berada di satu tempat yang sama, apakah boleh kamera belakang itu atau device yang di belakang itu satu aja gitu, tapi memperlihatkan ketiga peserta gitu? Boleh nggak? Kan kalau 3 device juga itu mubazir gitu. Boleh nggak? Itu tadi pertanyaannya sama dengan Jihan. Jadi kalau misalnya Anda bisa memastikan posisi ruangannya cukup lebar dan ada jarak di antara peserta, itu diperkenankan. Dan terlindungi ya, terlindungi setiap peserta itu ada jaraknya. Tetapi kalau memang ruangannya kecil, sehingga mengakibatkan kalau tangkapan layar itu peserta jadi dempet-dempetan antara anggota 1, anggota 2, dan anggota 3, maka kami sarankan untuk dipecah duduknya. Sehingga kalau sudah dipecah duduknya, maka peserta harus aktif Zoom pengawasnya itu masing-masingnya adalah 1. Tetapi kalau misalnya tampilan ruangannya cukup luas, sehingga jaraknya itu Anda berjarak cukup jauh, dan tampilan layarnya bisa menangkap ketiganya, berarti silahkan, dipersilahkan. Begitu Raymond. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan teknis? Masih ada yang terkendala karena kalau yang saya lihat berarti tadi itu yang tidak bisa login ataupun recovery password, kemungkinan waktu pendaftaran mengisi Google Form itu salah dalam pengisian emailnya. Kalau emailnya salah berarti Anda harus lapor lagi ke panitia, nanti disetting ulang. Oke, ada yang masih belum bisa belum bisa login? Ada pertanyaan dari Erni Fauzia, silakan. Silakan. Izin bertanya Pak Bu, nama saya Erni Fauzia dari Universitas Garut. Kalau untuk proses pengerjaannya, apakah boleh beberapa tim di ruangan yang sama? Misalnya lebih dari 2 tim gitu di ruangan yang sama. Terima kasih. Berarti Anda 2 tim di ruangan yang sama ya? Berarti ruangannya jauh lebih besar lagi ya? Iya Bu. Tapi kalau sudah 2 tim, kalau mau device-nya itu udah beda. Device-nya udah beda itu. Minimal ada 2 device. Satu tangkapan untuk tim pertama, yang kedua ada device lain untuk tangkapan tim yang kedua. Jadi masing-masing tim duduknya berderet dengan jarak yang wajar dan tangkapan kamera zoom-nya masih terlihat di masing-masingnya. Seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Berarti boleh dalam satu ruangan ada beberapa tim gitu ya Bu? Boleh, silakan. Ya. Bu. Mungkin ada tambahan mengenai dari layar. Jadi pastikan kamera peserta itu tidak memakai virtual background. Jadi kameranya polos saja, yang seperti yang saya pakai sekarang. Jadi tidak pakai blur, tidak pakai apa-apa. Jadi pure kamera tampilan depannya bagaimana, tampilan yang kamera satunya juga tidak ada virtual background. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi memang virtual background di kamera ini berarti ya Pak Randi ya? Tangkapan Ya, di depan, kamera depan yang device Anda bekerja. Lalu ada pertanyaan ini Bu Ida, mengenai apakah boleh memakai kalkulator atau kertas buram? Boleh. Kalau menggunakan kalkulator boleh. Silakan gunakan kalkulator, tetapi memang yang kita sarankan adalah kalkulator yang bukan yang sophisticated betul. Kalau yang scientific mungkin nanti ada hitung-hitungan memakai rumus-rumus yang banyak, itu boleh, tetapi yang sudah menyimpan data yang nggak boleh. Oke.
Nah, di meja peserta juga tangkapannya adalah kalaupun misalnya mau menggunakan buram, berarti kerjanya hanya di buram, tidak ada buku, tidak ada catatan yang lain. Oke, makanya kita sangat berharap tangkapan layar untuk pengamatannya itu memang menangkap posisi dari peserta. Dan kamera pengawasnya itu status mikrofonnya itu hidup. Jadi kita berharap memang selama pelaksanaan itu tidak ada musik background. Anda pastikan ruangannya tenang. Jadi yang hidup itu adalah tangkapan background-nya, bukan di masing-masing device Anda bekerja. Itu yang kita minta. Untuk lebih teknisnya nanti kita dari panitia akan buatkan aturan khusus terkait Zoom. Mudah-mudahan nanti dengan adanya aturan secara lebih rinci, peserta dapat memahaminya dan melaksanakannya. Oke, silakan. Kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan teknis. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya nggak lihat namanya. Saya Arif dari Universitas Andalas. Ya, Izin silakan Arif. bertanya kalau misalnya kita nanti ada soal yang memerlukan perhitungan menggunakan tabel present value atau future value, itu kita melakukan print out untuk tabelnya tersebut, apa diperbolehkan, Ibu? Oh, tidak ada. Jadi kalau misalnya ada hitung-hitungan, misalnya Anda menghitung present value seperti itu, berarti Anda menghitungnya di kalkulator saja. Oke, Jadi baik, Ibu. penghitungannya secara manual. Artinya Anda harus paham rumusnya. Tidak ada boleh pakai 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 tabel. Jadi memang yang ada di atas meja tidak boleh ada kertas yang bertulis. Kalaupun ada kertas, itu adalah kertas kosong yang akan membantu Anda untuk coret-coret saja. Itu saja. Ini ada pertanyaan dari Friyananda. Selama pengerjaan babak penyisihan, apakah diwajibkan on mic? Ya, kamera pengawasnya wajib on mic. Kamera pengawas. Jadi di kamera pengawas itu kita bisa menangkap suara dari ruangan tempat peserta melaksanakan Olimpiade. Karena itu, karena kita saya berharap Anda mengerjakan Olimpiade ini tidak di restoran ataupun di tempat umum yang ramai. Nah, kalau ramai berarti Anda kemungkinan besar akan mengganggu juga peserta yang lain dari mic-nya Anda. Oke, mudah-mudahan Friyananda dapat memahaminya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Bu. Silakan, Andesta. Iya, Bu. Tadi saya sudah coba untuk login lagi di website yang dikasih, Bu. Terus masih invalid, Bu. Nggak bisa login. Udah reset password? Sudah, Bu. Sudah dapat password yang baru di emailnya? Belum kekirim, Bu. Masih tadi udah continue, belum kekirim passwordnya, Bu. Oh, berarti belum terima balasan, tapi udah Ya. klik ke ini forget passwordnya. Sudah, Bu. Memasukkan email recovery-nya ke GFOM waktu pendaftaran udah benar, karena kemungkinan betul itu kesalahannya itu. Jadi peserta salah memasukkan password recovery. Email, memasukkan alamat emailnya, sehingga waktu mengirimkan passwordnya itu larinya ke email yang salah yang dimasukkan sewaktu pendaftaran. brilliantnelson@gmail.com. Gimana Pak Randi, bisa dibantu cek apakah memang ini yang terdaftar di GFOM ya? Iya, yang itu benar, Bu. Bukan. Emailnya coba ditanya sama Pak Randi. Ya, ini email yang tercatat sama kita 1L. Emailnya tercatat 1L. Brilliant Nelson, N-nya 2 ya.
Iya, iya Pak. Apakah email ini udah benar dimasukkan ke dalam forgotten password? Sudah Pak. Soalnya sistem seandainya brilliantnelson@gmail.com ini dimasukkan ke dalam website kita, lalu forget password, dia akan langsung mereset password ke dalam emailnya. Jadi kita tidak ada jeda waktu di situ. Jadi kalau seandainya bermasalah, bisa jadi emailnya salah. Oh, baik Pak, dicoba kembali Pak. Iya, soalnya kita langsung ini ya, saat dimasukkan email dan forgotten password, dia langsung masuk ke dalam emailnya brilliantnelson@gmail.com. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan berikutnya Pak Randi terkait distorsi dari on mic kalau misalnya peserta atau tim berada dalam satu ruangan. Itu gimana? Kan itu tadi pertanyaannya sudah disampaikan. Kalau misalnya ruangannya cukup besar sehingga jarak antara satu tim dengan tim yang lain itu cukup jauh, maka kemungkinan distorsi itu akan kecil. Tapi kalau misalnya ruangannya kecil, kemudian Anda duduk berdekatan, maka memang akan terjadi distorsi tersebut. Jadi kalau misalnya mau berada di dalam di dalam ruangan yang sama, pastikan memang ruangannya besar. Ruangannya besar. Jadi ada jarak antara tim 1 dengan tim 2. Sehingga distorsi mic itu tidak terjadi. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Sultan Maisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sultan izin bertanya. Untuk pelaksanaan dari ini kebetulan pada weekday semua perkiraan di hari Rabu gitu Bu. Kebetulan itu bentrok semua dengan jadwal kelas saya. Nah, terkait regulasi terkait tadi, pada saat olimpiade dilaksanakan nantinya itu kebetulan saya terdapat kelas sehingga tidak memungkinkan untuk on mic karena kelasnya sedang offline Ibu. Untuk nanti kira-kira regulasinya terkait hal ini apakah tetap diwajibkan untuk on mic atau nanti menyesuaikan saja Ibu. Terima kasih. Jadi rencana timnya itu di dalam kelasnya itu kelas online ya? Maaf, kelas offline ya. Jadi kemungkinan memang akan ribut ya. Salah satu yaitu saya sedang kelas offline Ibu. Tidak bisa menemukan ruangan lain untuk yang lebih tenang. Karena syaratnya di kita kan juga nggak harus tim itu berada di dalam satu ini ya, tidak harus berada untuk babak penyisihan ya. Kita bicara teknis di babak penyisihan dulu, karena nanti kalau di babak final kan memang aturannya berbeda. Kalau di babak penyisihan itu kita tidak mengharuskan tim berada di dalam satu tempat. Kita hanya berharap anggota tim itu bisa mencari sebuah ruangan yang tenang untuk pelaksanaan olimpiadenya. Kalaupun tim itu terpisah, satu di rumahnya, misalnya nih di rumahnya masing-masing, di kamarnya masing-masing, di mana itu adalah tempat yang tenang, itu dipersilahkan, tidak ada masalah. Nggak mesti harus memaksakan diri berkumpul di tempat yang ramai. Jangan, itu memang tidak kita syaratkan, kita tidak mintakan, kita tidak sarankan seperti itu. Maksud kami ini bukan untuk kumpul jadi satu seperti itu Bu. Memang kami pengerjaannya secara terpisah. Namun saya terkendala jadwal kuliah itu. Jadi
kalau seumpama Olimpiade nantinya kebetulan kelasnya sistemnya presentasi, jadi kemungkinan banyak diskusi di sana, kemungkinan bakal ikut itu lebih besar. Oh, jadi maksud Sultan Maesa mengikuti Olimpiade ini saat sedang ada kelas juga. Iya. Silahkan keluar kelas Sultan Maesa kalau kita sarankan ya. Untuk perizinannya agak sulit. Yang Sultan Maesa ini dari Brawijaya, ada satu tim ya? Iya, Pak, benar. Sebenarnya begini, terkait dengan pertanyaan Sultannya agak sulit ya. Sebenarnya kalau ketika kita mau fokus melakukan sesuatu, tentu kita harus kerjakan satu-satu ya. Kalau memang kita fokus mau Olimpiade, maka kita memang curahkan seluruh waktu kita, konsentrasi kita untuk kegiatan Olimpiade ini. Jangan disambil dengan kelasnya. Mudah-mudahan nanti sarannya kita sih tetap, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk meninggalkan kelas, itu saya rasa yang akan rugi sendiri adalah peserta, karena peserta tidak bisa tidak bisa konsentrasi dalam pelaksanaan Olimpiadenya. Nah, terkait distorsi yang ada, sebenarnya yang dibutuhkan untuk mendengarkan suara itu adalah di panitia. Di peserta, kalau misalnya nih kita berada di dalam satu ruangan, ketika peserta memute-kan speakernya, memute-kan speaker kamera pengawasnya, maka distorsi tidak akan terjadi. Bukan memute-kan speaker dia ya, bukan. Kan ada dua hal ini. Pertama adalah mic-nya Zoom, yang kedua adalah speakernya device pengawas. Jadi bagi peserta yang butuh hidup itu adalah mic-nya Zoom, mic-nya Zoom yang mesti hidup. Tetapi speakernya device itu nggak apa-apa mute. Jadi yang akan itu akan mengakibatkan kalau misalnya yang akan terganggu itu kemungkinan besar yang terganggunya adalah dari gimana nama istilahnya tuh kan, ketika peserta lain sedang bekerja dia nggak akan dengar, dan itu juga tidak akan membuat terjadi distorsi. Yang penting adalah di panitia. Kalau panitia suasananya ribut, tidak apa-apa karena panitia kan tidak mengerjakan Olimpiade. Tapi memang begitulah sistem yang kita rancang sehingga kita memastikan pelaksanaan Olimpiade kita ini dilaksanakan secara jujur. Walaupun praduga awal kami memang peserta akan melaksanakannya secara jujur, tapi ini hanya sebagai jaga-jaga saja. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda takut nanti suaranya ribut, Anda akan terjadi distorsi atau segala macamnya, atau Anda akan mendengar suara ribut dari panitia dari suara yang lain, maka Anda mute-kan device-nya Anda. Device-nya yang di-mute-kan.
kalau misalnya Bu, nanti panitianya dengar suara ada orang teriak-teriak, ya itu resiko di panitia. Itu di resiko di panitianya nanti. Tidak ada masalah. Oke, seperti itu aja. Jadi kita memang himbauannya, kalau bagi peserta mau melaksanakan Olimpiade, tolong fokus dengan Olimpiadenya, jangan disambi dengan kuliahnya, dengan presentasinya, dengan kegiatan belanja atau segala macamnya. Memang kita fokus di Olimpiade. Itu saja himbauan dari kami selaku panitia. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh peserta. Karena jika ada nanti terjadi kecurigaan atau indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia, panitia akan mematikan secara langsung medianya. Jadi kita akan cabut medianya. Anda akan langsung di log out dari media. Oke, kita akan beri warning dulu sebelum kita log out-kan Anda dari media. Itu dia. Jadi kalau misalnya disambi-sambi sehingga ada memunculkan indikasi kecurangan, jangan diprotes ke panitianya. Makanya kita sama-sama menjaga, kita sama-sama concern untuk pelaksanaan Olimpiade. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Randi, Sultan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Bu, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri technical meeting via Zoom hari ini. Jadi adik-adik peserta silahkan dicoba masuk menggunakan, jika terkendala memasukkan username dan password yang sudah dikirimkan email, silahkan tekan forgotten password, lalu masukkan email yang sudah didaftarkan kepada panitia. Lalu akan link untuk mereset password akan terkirim ke email yang sudah didaftarkan ke panitia, dan email tersebut harus sama yang dimasukkan ke dalam website kita. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri technical meeting Zoom kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mengikuti technical meeting Zoom kita. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan Olimpiade yang diadakan oleh Politeknik Negeri Padang pada tanggal 23 November 2022. Kita akan bertemu lagi pada tanggal tersebut. Silakan siapkan diri masing-masing, serta ikuti protokol yang sudah kita buatkan. Apa ada yang mau ditambahkan, Bu Indra? Tidak, cukup Pak Randi. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita akhiri pertemuan kita. Absennya terakhir dikirim lagi Pak Randi. Siapa tahu ada yang terlambat join. Link Google Form untuk absensi. Oke. Oke, Pak Randi sudah share terakhir kali link absensi kehadiran technical meeting kita pada sore hari ini. Silakan yang belum sempat mengisi tadi untuk mengisi absensinya. Jika memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, technical meeting ini kita akhiri di sini. Selamat bertanding. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. end meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End meeting ya.